Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Plaza GPS, teman-teman. Oke, kali ini saya akan membuatkan kalian tutorial lengkap ya mengenai GPS handheld P40 Pro dari Gimtek. Oke, yang pertama kita langsung aja membuat project, teman-teman. Cara atau tutorial untuk membuat project, yang pertama teman-teman masuk ke menu project ya di kiri bawah ini. Kemudian teman-teman ke project manager. Nah, setelah teman-teman di halaman project manager ini, teman-teman tekan new. Oke, seperti biasa pada umumnya kalian isi project name-nya ya. Misalnya operator. Ini opsional teman-teman ya, tergantung kebutuhan kalian di lapangan. Oke, setelah itu untuk defaultnya ini diisi angka 1 ya, diisi angka 1 untuk point name-nya. Kemudian untuk useless koordinat sistemnya di unchecklist atau dimatikan agar tidak menggunakan proyeksi koordinat sistem yang terakhir teman-teman gunakan. Setelah itu teman-teman masuk ke garis 3 nih. Oke, setelah teman-teman udah di garis 3 ini, teman-teman masuk ke garis 3 lagi. Nah, di halaman ini teman-teman masuk ke template di bawah kirinya. Pastikan country-nya udah Indonesia. Setelah itu teman-teman cari zona waktu teman-teman ya. Di sini kita di Pamulang, jadi kita gunakan 49S. Oke, dan tiap daerah, tiap kota itu biasanya berbeda, teman-teman. Setelah itu kita confirm. Setelah di confirm, di create. Oke, untuk membuat project itu aja teman-teman. Kita lanjut yang kedua. Oke teman-teman, yang kedua ini adalah settingan di device ya, atau si handheld P40 Pro nya ini. Jadi teman-teman yang pertama itu masuk ke connection. Nah, di connection ini teman-teman pastikan untuk brandnya udah Gimtek. Dan untuk model, oke saya jelaskan sedikit untuk model ini ya. Jadi di sini ada 3 model. Yang pertama itu RTK, kemudian controller, dan Android S. RTK itu untuk real time kinematic di saat kita menggunakan GPS geodetik, teman-teman. Jadi P40 Pro ini tidak hanya bisa sebagai handheld, tapi bisa digunakan sebagai controller untuk GPS geodetik juga. Selanjutnya untuk controller, ini adalah metode atau model yang kita pakai sekarang karena kita akan gunakan handheld ini sebagai ya controller, kita gunakan langsung ya. Jadi untuk P40 Pro ini bisa digunakan sebagai controller juga ya untuk total stationnya Gimtek. Oke, langsung aja kita lanjut ke controller. Dan untuk connectionnya di sini teman-teman udah pasang antena eksternal. Oke, setelah itu teman-teman tekan start. Oke, di halaman device ya. Selanjutnya teman-teman masuk ke rover. Setelah di rover ini, yang pertama kalian atur itu adalah Starlink solution tipenya. Teman-teman ingin gunakan N-Trip atau PPP. Jadi untuk N-Trip dia ini ada di defaultnya ya. Defaultnya ini udah N-Trip. Dan untuk yang dua di bawahnya ini adalah untuk PPP. Oke, yang pertama kita coba setting N-Trip dulu ya. Nah, ini ada N-Trip, ada PPP. Kita N-Trip dulu. Dan untuk IP sama port ini standar nasional sekarang ada di ini ya, kodenya. IP-nya segini dan portnya ini. Dan untuk user sama password itu teman-teman harus buat dulu akun di webnya BIG ya, di Inacors. Oke, selanjutnya untuk access point nanti otomatis didapatkan setelah kita get ya. Setelah kita coba stop dulu, kita get. Nah, nanti di sini muncul ya untuk access pointnya, dengan catatan kalian harus tersambung dengan jaringan internet. Oke, kita pakai yang terdekat aja. Kemudian ditekan start hingga muncul angka-angka di dalam lingkaran ini ya. Kemudian dikonfirm aja. Oke, dan statusnya sudah fix. Dan untuk akurasi dengan cakupan satelit itu
ada bergantung juga dengan kecepatan jaringan teman-teman. Oke, setelah itu kita lanjut yang ketiga, settingan untuk PPP. Jadi untuk PPP kita masih sama ya, di halaman device kemudian masuk ke rover. Dan untuk PPP ini kita gunakan di tempat yang tidak ada jaringan internet, seperti hutan, kebun, pokoknya yang tidak ada jaringan internet. Kemudian teman-teman masuk aja di Starlink-nya, ini diubah ke PPP antara dua ini. Cuman saya lebih sering gunakan yang B2B PPP. Oke, untuk PPP ini aja ya settingannya. Tidak ada perlu diubah-ubah lagi, hanya perlu diubah di Starlink Solution tipenya ke PPP. Oke, untuk PP sama aja, ini yang dua ini kita gunakan yang B2B. Kemudian di confirm. Nah, oke, untuk dari PPP ini teman-teman harus menunggu ya sekitar 10 hingga 15 menit kira-kira untuk mendapatkan akurasi yang bagus atau status PPP fix ya. Biasanya membutuhkan waktu itu berada di status PPP tracking. Oke, setelah itu kita lanjut yang keempat. Oke teman-teman, untuk tutorial atau cara menggunakan P40 Pro yang keempat itu adalah untuk pengambilan poin. Oke, tadi setelah kita di tutorial ketiga itu mengubah metode ke PPP, kita akan mencoba ngambil poin di sini ya. Tapi kita sebelumnya ubah dulu ke N-Trip lagi. Oke, start, get, centang, confirm. Nah, ini udah sukses. Kemudian masuk di survei, teman-teman masuk ke halaman survei dan ke poin survei. Nah, di poin survei ini teman-teman biasanya ya kalau baru itu perlu untuk render dulu citra mapnya ini. Jadi kalian harus kalau bisa sambungkan internet dulu ya untuk merender semua ini. Oke, kita mulai aja, coba ambil poin. Jadi untuk ambil poin gampang ya teman-teman, asalkan statusnya fix. Ini kotak hijau ini kita tekan aja untuk pengambilan poinnya. Di sini kita perhatikan yang pertama itu akurasi ya teman-teman. Kalau akurasinya menurut teman-teman udah bagus, udah bisa di times, wishing we could rewind. I wanna live